Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febria CSMS, NIM 201403004. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Hajah Wahyuli Liuszen, SE MPD. Saya akan mempresentasikan materi dengan judul Perbedaan Masyarakat Madani dengan Civil Society. Ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah konsep apa sih itu masyarakat madani, dan yang kedua adalah konsep Civil Society, dan yang ketiga perbedaan dari masyarakat madani dan Civil Society itu sendiri. Yang pertama adalah konsep dari Civil Society atau yang dikenal dengan masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil merupakan terjemahan dari istilah Inggris yaitu Civil Society yang mengambil dari bahasa Latin Civitas Societas. Nah, secara historis, karya Adam Ferguson dalam karya klasiknya An Essay of History of Civil Society merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil, yaitu dikenal dengan istilah civil society. Masyarakat sipil menampilkan dirinya sebagai suatu wilayah yang mengedepankan kepentingan individu dan pemenuhan hak-hak individu sendiri itu secara bebas. Dan lebih lanjut, konsep civil society dikembangkan oleh beberapa pemikir berikutnya. Nah, di antara berbagai konsep tentang civil society, Asrori S. Karni dalam Ahmad Baso menyimpulkan terdapat 5 teori civil society, yaitu yang antara lain, yang pertama adanya teori Hobbes dan Locke, dan yang kedua adalah adanya teori Tocqueville, dan yang ketiga adanya teori Thomas Paine, yang keempat adanya teori Adam Ferguson, dan yang terakhir adanya teori Hegel dan Marx. Pertama, adanya teori Hobbes dan Locke yang menempatkan civil society sebagai penyelesaian dan peredam konflik dalam masyarakat. Yang kedua, teori Adam Ferguson yang melihat civil society sebagai gagasan alternatif untuk memelihara tanggung jawab dan kohesi sosial secara menghindari ancaman negatif individualisme berupa benturan ambisi dan kepentingan pribadi. Civil society dipahami sebagai entitas yang syarat dengan visi etis berupa rasa solider dan kasih sayang antar manusia. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu teori Thomas Paine yang menempatkan civil society sebagai entitas negara. Negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya karena keberadaannya hanyalah keniscayaan buruk belaka. Yang keempat, yaitu teori Hegel dan Marx yang tidak menaruh harapan berarti terhadap entitas civil society. Konseptualisasi mereka tentang civil society bukan memberdayakannya atau menobatkannya, tetapi lebih untuk mengabaikan dan bahkan melenyapkannya. Dan yang terakhir yaitu teori Tocqueville yang menempatkan civil society sebagai entitas untuk mengimbangi kekuatan negara, menyerang hegemoni negara, dan menahan intervensi berlebihan dari negara. Nah, itulah beberapa konsep tentang teori dari civil society. Lanjut yang kedua, yaitu konsep tentang masyarakat madani. Konsep masyarakat madani yaitu diantaranya, masyarakat madani merupakan istilah dalam bahasa Indonesia. Kemunculan istilah masyarakat madani di Indonesia adalah bermula dari gagasan Dato Anwar Ibrahim. Ia menjawab sebagai Menteri Keuangan dan Asisten Perdana Menteri Malaysia. Ia datang ke Indonesia untuk memberikan ceramah pada Simposium Nasional Forum Ilmiah dalam acara Festival Istiqlal tanggal 26 September tahun 1995, membawa istilah masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil society. Setelah kita memahami tentang konsep civil society dan konsep masyarakat madani, tentunya kita harus membahas tentang perbedaan masyarakat madani dengan civil society itu sendiri. Itu banyak orang yang menyamakan istilah ini dengan civil society,
yaitu Societas Civiles dalam bahasa Romawi. Padahal istilah masyarakat madani dan civil society berasal dari dua sistem budaya yang berbeda. Perbedaan keduanya sangat jelas terlihat, yaitu jikalau masyarakat madani merujuk pada tradisi Arab Islam, sedangkan masyarakat civil society yaitu merujuk pada tradisi Barat yang mayoritas non-Islam. Yang selanjutnya, masyarakat madani diatur oleh agama, sedangkan masyarakat civil society merujuk pada komponen di luar negara. Yang ketiga, masyarakat madani berasal dari perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan civil society ini berasal dari negara Eropa. Yang selanjutnya, masyarakat madani berlandaskan kepada etika, moral, hukum keadilan, dan musyawarah. Sedangkan civil society tidak lepas dari ideologi barat. Nah, seperti adanya demokrasi, liberalisme, kapitalisme, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa ulasan singkat tentang perbedaan masyarakat madani dengan civil society. Mungkin hanya itu